Pernah nggak sih kamu dengar cerita zaman dulu, kalau orang mau kurban, mereka nggak langsung motong hewan kayak sekarang, tapi malah nunggu tanda dari langit, yaitu sambaran api yang membakar hewan kurban itu. Kalau api nggak nyamber, berarti kurbannya nggak diterima. Wah, kedengarannya kayak film fantasi ya. Tapi ini beneran diceritakan dalam banyak kitab. Tradisi kurban ternyata udah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Bahkan, dua anak beliau, Habil dan Kabil, pernah mempersembahkan kurban kepada Allah. Dan saat itu, kurbannya Habil yang diterima karena dilakukan dengan ikhlas. Ceritanya cukup terkenal dan jadi awal mula sejarah kurban dalam ajaran agama Samawi. Tapi, kenapa sih zaman dulu kurban harus nunggu api dari langit? Kenapa sekarang cukup dipotong dan dibagikan aja tanpa tanda-tanda spektakuler dari langit? Apa memang syariatnya berubah? Atau ada hikmah besar di balik perubahan cara berkurban dari masa ke masa? Sebelum kita bahas lebih dalam, jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena di sini kamu akan nemuin banyak pembahasan menarik soal sejarah, agama, dan kisah-kisah luar biasa dari masa lalu yang jarang diangkat orang. Tekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan bantu channel ini berkembang biar kita bisa terus berbagi ilmu yang bermanfaat. Yuk kita mulai pembahasannya. Kurban berasal dari kata qoruba yang berarti mendekat. Artinya, kurban bukan cuma soal menyembelih hewan, tapi soal mendekatkan diri kepada Allah. Sejak awal, tujuan kurban adalah sebagai bentuk pengorbanan dan keikhlasan kepada Sang Pencipta. Tapi bentuk dan caranya memang berbeda-beda dari zaman ke zaman. Mulai dari zaman Nabi Adam, Nabi Ibrahim, hingga Nabi Muhammad SAW, semua punya kisah unik tentang kurban. Mari kita flashback ke zaman Nabi Adam alaihissalam. Anak beliau, Habil dan Kabil, diperintahkan untuk mempersembahkan kurban. Habil yang dikenal saleh mempersembahkan domba terbaik miliknya. Sementara Kabil yang kurang ikhlas memberikan hasil tani yang buruk. Apa yang terjadi? Kurban Habil diterima karena ia tulus dan memilih yang terbaik. Sementara kurban Kabil ditolak. Bagaimana cara mengetahuinya? Melalui tanda api dari langit yang menyambar kurban sebagai bukti diterima oleh Allah. Kalau tidak disambar api, artinya tidak diterima. Sistem validasi dari langit ini berlangsung cukup lama di masa para nabi. Namun, ketika syariat Islam turun kepada Nabi Muhammad SAW, sistem itu berubah. Tidak ada lagi api dari langit. Tidak ada lagi tanda spektakuler yang kasat mata. Yang tersisa adalah niat, keikhlasan, dan ketaatan. Karena Islam datang untuk menyempurnakan ajaran sebelumnya, bukan dengan keajaiban visual, tapi dengan kedalaman makna. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa Allah tidak butuh darah atau daging dari hewan kurban kita. Yang Allah terima adalah ketakwaan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Hajj, ayat 37. Itulah mengapa, sekarang, yang dilihat bukan lagi api dari langit, tapi api di hati. Apakah hati kita tulus atau sekadar ikut-ikutan? Apakah hewan yang kita kurbankan adalah yang terbaik? Atau malah sisa-sisa? Jadi jangan heran kalau cara kurban berubah. Bukan karena syariatnya menurun, tapi justru karena meningkat. Dulu manusia perlu tanda fisik karena belum cukup matang dalam keimanan. Sekarang, kita dituntut lebih dewasa. Bukti diterimanya kurban bukan dari langit, tapi dari dalam diri kita sendiri. Tapi jangan salah, walau nggak ada sambaran api, kurban tetap bukan urusan remeh. Karena di dalamnya ada pelajaran besar soal kepedulian, pengorbanan, dan cinta pada Allah. Bayangkan, hewan yang kita pelihara dengan susah payah, kita lepaskan untuk Allah. Dagingnya pun dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Ini adalah bentuk ibadah sosial dan spiritual sekaligus. Kurban juga jadi pengingat bahwa harta bukan segalanya, bahwa dalam setiap rezeki yang kita punya, ada hak orang lain. Bahwa memberi bukan berarti kehilangan,
tapi justru memperkaya jiwa. Dan bahwa semakin besar yang kita korbankan dengan ikhlas, semakin dekat kita pada Allah. Dalam sejarah Islam, kurban juga jadi momen penting. Setiap Idul Adha, jutaan Muslim di seluruh dunia melakukannya serentak. Bayangkan betapa besar kekuatan kebersamaan ini. Bukan cuma ibadah pribadi, tapi ibadah yang menyatukan umat. Dari kota kecil sampai pelosok desa, dari istana sampai tenda sederhana, semua bisa berkurban. Tapi ingat, kurban bukan soal banyaknya darah yang mengalir, bukan juga soal seberapa mahal hewan yang dibeli, tapi seberapa besar niat dan ketulusan kita. Mau kurban kambing, sapi, atau unta, semua kembali ke keikhlasan. Dan jangan pernah merasa gengsi kalau hanya mampu sedikit, karena dalam pandangan Allah, yang penting adalah usaha dan niat. Kalau zaman dulu kurban disambar api, sekarang api itu adalah semangat dalam hati. Semangat berbagi, semangat mendekatkan diri pada Allah, semangat memperbaiki diri dan menolong sesama. Semangat inilah yang jadi ukuran diterima atau tidaknya kurban kita hari ini. Jadi, mari kita renungkan kembali makna kurban. Bukan hanya sebagai tradisi tahunan, tapi sebagai jalan menuju cinta Allah. Sebagai bukti kita mau berkorban demi kebaikan. Sebagai pengingat bahwa hidup ini tidak hanya tentang mengambil, tapi juga memberi. Zaman boleh berubah. Cara bisa berbeda, tapi tujuan tetap sama. Mendekatkan diri kepada Allah. Dan kalau kamu sedang bersiap untuk kurban tahun ini, niatkan dari hati. Berikan yang terbaik, bukan sisa. Karena Allah melihat apa yang tersembunyi di balik tindakan kita. Bukan besar kecilnya hewan, tapi besar kecilnya ketulusan. Semoga kita termasuk orang-orang yang kurbannya diterima. Walau tanpa sambaran api, semoga hati kita menyala karena cinta pada Allah. Dan semoga setiap hewan yang kita kurbankan jadi saksi ketaatan kita di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa klik like dan share ke teman-temanmu, biar makin banyak yang paham bahwa kurban itu bukan cuma potong hewan, tapi juga potong ego, potong keserakahan, dan tumbuhkan cinta. Dan buat kamu yang belum subscribe, yuk gabung sekarang juga, karena masih banyak kisah menarik lain yang akan kita bahas bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.